Haleluya. Praise the Lord. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan sekarang. Di ayat emas kita 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Deskripsi kasih. Alkitab ini luar biasa dan sangat heran. Deskripsinya itu aplikatif sekali. Seperti yang saya katakan di kebaktian-kebaktian sebelumnya, siapa hidup dalam kasih, orang itu yang diuntungkan, sekalipun kadang-kadang mengasihi itu susah. Kalau kita hidup dalam kasih, kita tidak akan jadi pendendam. Maka efek sampingnya awet muda, bahkan panjang umur saudara. Orang yang memusuhi kita tanpa sebab lebih banyak teman. Hidup dalam kasih adalah pengajaran Kristen yang tertinggi, tapi banyak orang Kristen melanggar ini. Karena itu mari kita tegakkan kembali. Gereja yang berkenan kepada Allah adalah gereja yang mengajarkan kasih, bukan prosperity, bukan kemakmuran materi, tapi kasih. Materi itu ditambahkan. Uang itu berkat Tuhan paling murah. Yang paling mahal itu hubungan. Karena itu kalau kita mau betul-betul menargetkan sukses, sukses itu harus hubungan dulu. Materi kemudian, percayalah Tuhan itu tidak perlu ditolong, dibantu. Dia itu sanggup dan mampu untuk memberkati setiap kita. Jangan khawatir saudara. Ya. Nah sekarang kita baca dulu deskripsi kasih di 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kita baca bersama-sama dengan keras dan teratur semua ya. Kompak, 1, 2, 3. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ada 12-13 penjelasan tentang kasih, saya hanya bisa pilih 4. Itu pun, sekalipun kalau saya pilih 1 pun 1 bulan tidak selesai saya ajarkan. Karena begitu dalam ini, contohnya kasih itu sabar. Wah itu dalam sekali. Sabar tidak sama dengan lamban. Sabar tidak sama dengan orang yang lembek. Orang bisa berotoritas, berwibawa namun sabar. Ini kalau saya mau jelaskan, nggak selesai. Namun demikian, saya pilih 4 lah, paling tidak memberi kita sama-sama sebuah ide gambaran besar. Kasih itu seperti apa. Dan di kebaktian ini, saya khusus pilih tentang humility atau kerendahan hati. Nah ada satu pun di antara kita yang sudah wisuda termasuk saya. Saya nggak gurui Anda loh ya. Saya waktu mengajar begini, sekalipun saya bertindak sebagai gembala dan guru, saya sendiri pun pelajar. Saya masih belajar. Kasihku belum sempurna, apalagi kerendahan hati, jauh saudara. Tapi saya mau belajar. Kasih itu komitmen. Kasih itu lebih dari feeling, makanya kasih itu bukan cinta. Anda jatuh cinta, tidak jatuh cinta, suka, tidak suka, kasih komitmen tertinggi. Anda harus hidupi. Nah, kasih itu dikatakan di Alkitab yang pembahasan kita kebaktian ini tidak sombong. Katakan tidak sombong. Tidak sombong ini artinya dalam bahasa aslinya, kepalanya enggak besar alias tidak memikirkan diri sendiri melulu. Itu maksudnya. Tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Itu sama. Artinya pikirannya enggak berpusat pada dirinya. Berpikirannya berpusat pada hal yang lain yang lebih penting dari dirinya. Ini luar biasa. Orang kalau penuh kasih enggak bisa penuh sombong. Karena kesombongan itu berpusat pada diri sendiri, sedangkan kasih itu berkorban. Kasih itu memikirkan orang lain dan kebutuhan orang lain. Itulah sebabnya kasih dan sombong tidak jodoh dan tidak bisa dijodohkan. Orang sombong tidak mungkin bisa mengasihi. Orang mengasihi pasti nggak enak hati ketika menyombongkan diri. Dia harus milih, mau sombong atau mau kasih. Ada pepatah berkata, selama yang masih bisa mati, jangan menyombongkan diri. Orang yang masih bisa meninggal dunia, harus cari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah yang pegang kunci maut, dan kunci hidup tentunya. Itulah sebabnya tak ada satupun di antara kita yang boleh memegahkan diri.
Semua adalah karena kasih karunia, semua karena anugerah. Sekali lagi saya ulangi, di mana ada kasih, sombong tidak boleh ada di situ. Orang yang sombong tidak mungkin bisa mengasihi karena yang dia pikirkan adalah dirinya sendiri. Bahkan orang lain pun dia pakai sebagai objek untuk meninggikan diri. Sekalipun dia berbuat amal, hati itu licik kata Yeremia. Hati orang itu sendiri yang punya hati aja nggak mengerti hatinya. Kita bisa menolong seseorang ya, kelihatannya amal dan sosial, dunia bertepuk tangan, karpet merah, selebriti yang paling suka melakukan itu. Atau tokoh, politikus pencitraan contohnya. Pengusaha juga sama. Tapi tujuannya hanyalah cuci tangan. Tujuannya tujuannya nggak murni-murni sekali. Karena setelah kita tolong, setelah orang berhasil, kita mau nama kita di situ. Jadi yang kita tolong itu hanya objek untuk kita bisa feel good. Yang kita tolong itu hanyalah sebuah alat untuk kita bisa meninggikan diri, pasang nama di sana. Contohnya orang sumbang di university, nama jalan, nama kampus, nama library. Mau belajar rendah hati itu jangan sama manusia lah. Manusia itu masih ada sombongnya. Semua kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia rendah hati dan lemah lembut. Dia luar biasa. Yesus yang tahu apa artinya tidak pamrih. Dia mati sampai hari ini masih banyak orang yang tidak mau mengenal dia dan melayani dia. Tapi dia mati dulu bagi mereka. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus kita. Ya, kasih itu tidak jadikan orang lain objek. Kelihatannya amal sosial, tapi ternyata ujungnya ya dirinya. Nah, mari kita pelajari. Di mana ada kasih mesra, sombong tidak boleh ada di sana. Beberapa ayat tambahan akan muncul sendiri di layar. Supaya menyingkat waktu, Anda catat aja ayatnya di mana, Anda pulang renungkan lagi Filipi pasal yang munculkan sekarang di depan saya, Filipi 2 ayat 1-3. Bunyinya begini. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat. Nah, ini sekarang ya khotbah saya seperti nasihat buat kita semua termasuk saya. Ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kasih disebut 2 kali, kembali lagi ke ayat pertama. Ada penghiburan kasih. Penghiburan kasih adalah kasih yang kita terima. Ketika kita salah, ada orang yang mengampuni kita. Ketika kita butuh bantuan, orang menolong kita. Kasih itu selalu awal mulanya pasif. Makanya Yesus ajarkan, kasihlah sesamamu manusia seperti kamu pun dikasihi. Seperti dirimu sendiri. Ampuni mereka seperti Tuhan telah mengampunimu. Kasih itu selalu pasif, awalnya itu terima. Kasih yang kita terima dari Tuhan Yesus tak terhingga. Jadi jangan pernah perhitungan memberi kasih kepada orang lain. Dikatakan di sini ada kasih mesra. Nah, kasih mesra itu kasih yang kita beri. Ini inisiatif kita. Ya. Nah, masalahnya kasih itu disamakan dengan kerendahan hati alias tidak sombong. Jadi kalau mau tahu orang itu mengasihi tidak gampang. Orang itu rendah hati enggak. Kalau orang itu rendah hati berarti dia mengasihi. Kalau A sama dengan B, berarti B adalah A. Paham maksud saya? Kalau kasih itu tidak sombong, berarti kasih itu rendah hati. Mau tahu enggak orang itu mengasihi atau tidak? Gampang lihat orang itu rendah hati enggak. Sama Anda rendah hati enggak? Ya, dari sini kita tahu. Kasih mesra. Ini adalah kasih yang kita beri dan belas kasihan. Lalu lihat lanjut ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tahan di sana ayat 2. Oke, kasih sudah jelas semuanya ya. Tiba-tiba Rasul Paulus bicara hal yang seolah-olah berbeda dengan 2 ayat sebelumnya di ayat 3. Munculkan sekarang. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, ini dia kasih mesra dari kita kepada orang di sekeliling kita. Ya, orang yang rendah hati di hadapan Tuhan itu adalah orang yang rendah hati terhadap sesama, yang tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, tapi yang menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya. Orang yang kayak gitulah yang penuh kasih. Kalau Anda ketemu sama seorang yang melulu kalau Anda ketemu selalu bicara tentang dirinya, dia nggak mengasihi Anda. Dia hanya butuh telinga untuk bisa membual. Dan Anda hanyalah objek
pinjaman sementara. Telinga Anda dilacurkan supaya dia bisa bangga. Jangan marah, dengarkan saja. Ada orang yang suka bicara melulu tentang dirinya, dengarkan saja. Kalau dia nggak bisa mengasihi, Anda bisa mengasihi. Dia nggak bisa mengasihi Anda, itu urusan dia. Anda bisa mengasihi dia, sebab salah satu wujud kasih adalah mendengarkan orang lain. Karena itu kalau ketemu orang, selalu jangan cerita how you do. Selalu tanya dulu how are you. Betul nggak? Kalau ketemu orang kan selalu tanya apa kabar. Dia belum jawab langsung bilang kalau saya baik. Loh, oh saya barusan begini. Dalam hati ya kalau kita dengar orang kayak gitu, siapa yang nanya? Ayo, kita seringkali melanggar kita melakukan kesalahan yang sama bukan? Kalau Anda tanya apa kabar, Anda tulus enggak? Sungguh-sungguh mau dengarkan kabar orang itu enggak? Resiko 50-50 loh. Saya pernah tanya orang apa kabar, berakhir sejam mendengarkan dia. Jadi hati-hati kalau kau mau bertanya. Tapi ya sudah resiko tanggung penumpang kan. Kalau kita tanya apa kabar, kalau kabarnya dia rumit dan ruwet sekali, ya dengarkan. Tapi kalau saya memang harus pergi, saya akan minta maaf, saya harus pergi dulu. Tapi begini, kalau ketemu orang itu selalu tanya how are you? Karena kasih tidak berpusat ke diri, ke orang lain lebih dulu. Itu rendah hati. Jadi kalau Anda mau tahu orang itu mengasihi Anda enggak, lihat orang itu rendah hati enggak. Lihat orang itu mencari kepentingan sendiri dan pujian sia-sia enggak. Lihat orang itu mementingkan Anda lebih dari dirinya enggak? Langsung kelihatan. Kalau Anda mau tahu, saya mau tahu bagaimana selama ini pelayanan kita kepada keluarga kita. Apakah saya ini sudah mengasihi istri dan anak-anak saya? Tanya. Gampang tolak ukurnya. Apakah saya sudah mementingkan mereka di atas saya atau enggak? Mendahulukan mereka sebelum saya atau tidak? Kalau Anda mau lihat apakah Anda sebagai sebuah pemimpin pelayanan atau seorang pelayan Tuhan di gereja terhadap orang-orang yang Anda pimpin, terhadap orang-orang yang merupakan rekan pelayanan, gampang. Interest Anda itu Anda, performa Anda, apa yang orang lain pikir tentang Anda, atau interest Anda adalah mereka. Gimana mereka jadi lebih baik lewat pelayanan Anda. Bagaimana mereka jadi lebih mahir dalam bidang mereka karena sumbangsi Anda. Apakah gereja jadi lebih maju karena kontribusi Anda? Tapi ujungnya bukan untuk cari nama atau untuk mencuri kemuliaan Allah. Tapi ujungnya hanyalah diam-diam di hati bangga. Tangan kanan memberi, kiri tidak tahu apa-apa. Anda di dalam hati berkata, thank you Tuhan, sedikit yang bisa kulakukan. Jangan banggakan. Sebab soalnya karena sombong itu bahasa asli Yunaninya artinya puff up head atau kepala yang gede. Selalu speak low about yourself in the light of God. Di dalam hadirat Allah, di hadapan Allah selalu bicara merendahkan. Selalu bicara speak low, gimana ya? Jangan speak high, jangan memegahkan diri tapi merendahkan diri. Selalu bicara itu direndahkan, di courting, rendahkan. Selalu bilang sama Tuhan sekalipun kontribusi Anda miliaran katakan kalau secara finansial, siapa tahu. Anda selalu bilang sama Tuhan gini, aku hamba yang gak berguna. Hanya melakukan yang disuruh oleh Tuanku, itu semua toh pinjaman Tuhanku untuk aku. Aku bisa memberi karena Engkau sudah memberi lebih dulu. Terimalah Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Yang harus ngomong gitu, speak low about yourself atau bicara rendah mengenai diri sendiri di hadapan Allah, harus orang yang memberi banyak atau orang yang memberi sedikit dari kekurangannya. Kalau Anda seorang nenek tua seperti di Alkitab, hanya punya 2 peser uang, waktu persembahan diberikan Anda kasih dua-duanya. Anda harus nyanyi, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan. Karena memang harafiah sekali, memang cuma 2 peser uang. Yang cukup berarti itu ku persembahkan, hanya 2 peser uang. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Lalu gereja bangun. Anda kasih uangnya baru cuma 2 peser. Anda turut bangga, jangan minder, karena minder itu sombong terbalik.
Tunggu kalau orang yang minder pegang uang jadi sombong sekali. Anda harus berkata, wow, nggak usah ngomong sama orang lain. Berbanggalah engkau bisa memberi dari kekuranganmu, simpan sendiri antara engkau dan Tuhanmu. Dan berkata, aku ambil bagian loh di gedung baru itu. Aku sumbang 2.000 rupiah. Terima kasih Bapa, aku bisa memberikan semua yang kupunya. Tapi kalau Anda sumbang 2 miliar, Anda juga harus doa yang sama. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti itu ku persembahkan. Anda memberi 2 miliar, padahal Anda bisa memberi lebih. Anda harus rasa berdosa. Aku tidak kasih semua hartaku, aku hanya kasih sebagian. Jangan bangga bisa kasih 2M. Bilang Tuhan ampuni aku orang berdosa, aku kikir pelit sekali, cuman berani kasih 2M. Tak ada artinya. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Merengek sama Tuhan, begging. Terima ya Tuhan. Jangan ho, gua kasih segitu. Jangan gitu. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Berarti kita tidak dinilai Tuhan dengan rupiah yang kita bisa beri. Kita dinilai oleh hati. Amin Bapak Ibu Saudara, paham? Rendah hati itu, kalau kita mengasihi Tuhan, gitu sikap kita sama Tuhan dalam apa yang kita bisa lakukan bagi sesama kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya Tuhan tidak membedakan orang kaya, orang miskin maupun orang kaya. Tuhan melihat hatinya, attitude-nya, sikapnya. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Saya nggak ngomong soal persembahan ini, tapi saya kasih satu contoh yang sederhana. Di area uang orang bisa sombong. Be careful. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya, sampai mana tadi? Ayat 3 kita sudah baca ya. Oke, saya kasih 5 tips sederhana. Bagaimana caranya kita untuk bisa menjaga hati, penuh kasih, rendah hati, tidak sombong. 1, tulis saja di catatanmu, mudah berterima kasih. Ini akan menjaga hati kita terus rendah hati, penuh kasih. Karena ketika berterima kasih, kita memberikan glory kepada orang lain. Orang itu jadi lakonnya, langsung tiba-tiba berada di sorotan cahaya, memberi kemuliaan sama dia. Kalau terima kasih jangan hanya sama Tuhan. Sama Tuhan, orang yang bersyukur sama Tuhan akan mudah berterima kasih kepada sesama. Jangan pelit, jangan hemat kata kamsyah di mulut Anda. Terima kasih, matur suwun atau apa? Atau kamsah hamita. Belajar untuk lemparkan mahkota seperti di kitab Wahyu. 24 penatua itu pandai melakukan sesuatu. Kalau Anda baca di situ, ketika anak domba Allah berdiri, mereka lemparkan mahkota. Learn, belajar passing the ball. Kalau Anda main dalam sebuah tim basketball contohnya, belajar to pass the ball and let others score. Belajar untuk lemparkan bola agar yang lain yang dapat glory dan memasukkannya. Beri kesempatan pada orang lain untuk dimuliakan. Ketika pembantu datang membawa minuman kepada Anda jangan berkata hanya karena Anda gaji dia patut melakukan itu. Tidak ada orang patut melayanimu dan melayani aku. Hai orang berdosa, sekalipun punya duit sekalipun, engkau dan aku tidak layak. Dengan cara berpikir demikian, saya tidak pernah layak untuk dilayani orang lain. Saya akan menghargai pelayanan semua orang, baik termasuk mereka yang saya bayar. Jangan pelit. Bahkan berkata kepada anak sendiri, kalau anak ambilkan Anda kaos kaki contohnya, atau apalah, selalu bilang thank you, terima kasih and mean it, dan ucapkanlah dengan segenap hati. Nggak perlu sampai nangis, terima kasih, itu alay namanya. Berlebihan, nggak perlu demikian. Tapi simple aja asal tulus, itu mengena ke hati. Di rumah saya mau jadi kesaksian, saya nggak cuma pandai berkhotbah. Di rumah siapa saja ambilkan ini dan itu, saya selalu akan berkata, terima kasih. Thank you. Makasih ya. Malam-malam saya ditunggu pulang ke rumah, masih ada pembantu nggak bisa tidur gara-gara aku. Saya pulang, saya akan berkata, terima kasih ya, kamu tidur sudah terlalu malam. Kasihan, sorry ya, tidur. Terima kasih. Karena ketika kita sering melemparkan mahkota, hati kita terjaga.
Kita enggak punya bossy attitude kayak, Di tempat kerja juga sama. Jangan kira loh ya, dengan kita enggak pernah bilang kamsia, enggak pernah bilang terima kasih kepada pegawai kita semakin berwibawa. Enggak, semakin dibenci dan dirasani ya. Enggak ada hubungannya kok. Kita rendah hati itu dengan direndahkan, tidak ada hubungannya. Justru orang rendah hati itu yang ditinggikan sama Tuhan. Pernah lihat gak orang sombong, kita bisa takut pun tapi di belakang, orang itu. Harusnya kita mengundang kekaguman, bukan memaksa ketakutan. Learn to say thank you. Orang Indonesia harus belajar ini. Dan dari seluruh orang Indonesia harus anak-anak Tuhan yang kasih contoh dan teladan. Karena di dalam kita ada roh syukur. Di dalam diri kita ada roh syukur. Kita ini orang-orang yang sadar. Semua orang sih berdosa. Kita maupun mereka yang tidak ke gereja sama. Cuman yang di gereja ini harusnya orang yang sadar gitu loh. Bersyukur. Aku ini diselamatkan dari lumpur dosa, dari maut bahkan. Aku harus berterima kasih pada Tuhan. Aku orang berhutang selamanya. Berhutang budi kepadanya. Balas dia gimana? Coba balas seseorang yang punya segala sesuatu. Bumi langit miliknya. Tidak ada gedung yang bisa nampung dia. Kalau kita bilang, aku bangunkan gedung gereja untuk Tuhan. Emang Tuhan tinggal di sana? Jemaat yang pakai fasilitasnya. How can you repay God? How can you thank Him enough? Bagaimana aku dan Anda dan saya, bagaimana kita bisa cukup berterima kasih? Gimana kita bisa bersyukur sama Dia? Gimana kita bisa balas Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah Kau. Kita bingung sebagai manusia. Gimana kita balas Tuhan? Nggak bisa, Dia punya segalanya. Emang kalau kita kasih persembahan, Tuhan yang pakai? Tuhan pergi Amerika jalan-jalan? Shopping? No. Yang pakai nanti akhirnya kembali diakonia. Perintisan gereja, misionaris-misionaris kita hidupi. Yang pakai nanti anak muda, kita akan ada program untuk mereka supaya mereka bebas narkoba. Yang pakai nanti adalah orang-orang miskin, janda-janda, yatim piatu, klinik-klinik yang kita adakan, yang pakai semua itu, Tuhan gak mencicipi sepeser pun perpuluhanmu dan perpuluhanku. Semua itu kembali ke dirimu. Amin Bapak Ibu. How can you repay God? Gimana caranya? Bukan hanya dengan puji dan menyembahmu seperti lagu itu. Satu lagi, orangkan manusia. Hargai mereka dengan penghargaan Allah atas hidupmu. Anda tidak layak, mereka tidak layak juga. Berikan pada mereka apa yang mereka tidak layak terima. Ketika mereka berbuat baik, tangkap mereka. Katakan terima kasih ya. Be generous and really mean it. Belajar untuk murah hati. Dan sungguh-sungguh dengan bermaksud ketika engkau mengatakan, mengucapkannya di mulutmu. Terima kasih saudaraku. Amin. Mudah, yang pertama untuk menjaga hati kita tadi, mudah berkata thank you. Bisa ya? Praktekkan ya, tolong ya. Khotbah saya aplikatif kok. Saya enggak khotbahnya seperti, malaikat begini sayapnya apa segalanya, enggak tahu nanti gimana aplikasinya. Saya ajarin Anda, terima kasih itu mudah diucapkan. Ucapkan kepada orang-orang terdekat, termasuk mereka yang kau pandang hina. Kedua, setelah mudah berterima kasih, mengucapkan terima kasih, mudah berkata I'm sorry. Bukankah Alkitab tadi katakan ada banyak nasihat kasih mesra? Nah ini sekarang saya kasih nasihat gimana untuk mesra dalam kasih. Mudah berkata, I'm sorry. Itu akan membuat hati Anda itu mudah cair gitu loh. Kalau Anda salah, orang sombong yang paling susah mengakui kesalahannya. Orang sombong akan selalu mencoba membuktikan diri dia benar dan semuanya salah. Dia benar, hanya dia yang benar, semua orang lain salah semua. Belajarlah, say sorry itu gampang kalau terpaksa, kalau kita terancam. Kalau kita dituntut di pengadilan dan diperas, atau kita diancam, kita masuk koran. Permohonan maaf sebesar-besarnya. Saya nggak pernah lihat permohonan maaf di koran itu tulus, itu karena takut.
Permohonan maaf yang paling tulus itu kelihatan bukan ke atas. Kalau ke atas bisa karena kita tidak punya pilihan apa-apa. Tapi orang yang bisa berkata maafkan saya kepada orang yang lebih lemah di bawahnya, itu orang acungan jempol surga. Sorry ya. Papa sorry ya. Papa marah tadi. Tidak seharusnya terlalu marah. Can you say that? Dalam pelayanan juga sama. Bisa nggak kita minta maaf? Apakah maaf menurunkan wibawa kita, derajat kita? Oh enggak. Malah menunjukkan sisi manusia kita. Dan orang semakin mengagumi Allah di dalam diri kita. Say sorry. Maaf ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Siapa yang harus Anda, siapa yang Anda hutang? Say sorry. Ingat gak siapa? Coba diingat-ingat. Jangan jadi pendengar firman. Pulang dari khotbah ini, lakukan. Segera. Makanan itu paling enak langsung keluar dari oven. Menjadi pelaku firman itu paling bagus setelah mendengar khotbah, langsung dilakukan. Anda mungkin perlu beritahu sama satu orang, Ma, sorry ya. Mungkin habis ini. Tapi jangan sekarang, dengarkan khotbah, baru keluarkan HP-nya nanti. Amin. 3. Apa ini gimana kasih mesra? Gimana enggak cari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia? Ya kan? Tadi kan diajarkan gimana kita menganggap orang lain dengan rendah hati, menganggap orang lain lebih penting atau lebih utama dari kita. Yang ketiga, mudah. Tadi yang pertama apa? Supaya jangan lupa. Terima kasih. 2, mudah berkata, mudah minta maaf ya, mudah berkata, I'm sorry. Yang ketiga, mudah diajar atau mudah menerima masukan. Selama kita masih mudah menerima masukan, termasuk kritik yang membangun, aman deh. Hati kita sombong ya tidak bisa sombong-sombong terlalu. Selama proporsi kita proporsional sesuai ciptaan, 1 mulut 2 telinga, bukan banyak bicara tapi banyak menerima masukan, kita seharusnya baik-baik saja. Tidak ada orang yang 100% rendah hati itu nggak ada. Jadi jangan khawatir kalau ada orang tuduh Anda sombong, nggak perlu Anda bawa pikiran itu ke rumah. Di sini siapa yang tidak punya kolesterol, angkat tangan? Ada. Semua punya kolesterol, termasuk atlet punya kolesterol. Paling tidak ada HDL, LDL, kolesterol baik, kolesterol buruk. Setiap orang punya kolesterol. Nggak ada orang di sini yang bisa berkata, aku nggak sombong sama sekali. Sombong banget dia ngomong dia nggak sombong sama sekali. Ya coba saya tanya, Anda sombong nggak? Jawab. Apapun jawabannya serba salah. Kalau Anda bilang, nggak sombong, sombong. Kalau Anda bilang, sombong, ya sombong. Berarti ya sombong semuanya. Pasti ada kesombongan. Tapi inilah remnya, inilah breaknya, inilah neraca keseimbangannya, inilah seatbelt sabuk pengamannya. Selama Anda mengizinkan orang-orang yang bertanggung jawab, bukan sembarang orang. Kalau Anda dengarkan semua orang, ada orang tertentu yang punya misi yang buruk dalam hidup Anda, yang mau membunuh karakter Anda, yang mau menjatuhkan Anda, dan mau merusak gambar diri Anda. Orang gitu jangan didengarkan. Tapi di dalam hidup ini ada orang-orang pasti minimal 1 yang peduli sama Anda. Sungguh-sungguh tulus dari hati dan Tuhan gerakkan. Kristen atau tidak Kristen? Kadang-kadang Tuhan kirim gagak jikalau tidak ada merpati. Dan ada orang tertentu yang Anda harus kasih akses VIP card, bicara ke kehidupan Anda. Semoga itu adalah suami atau istri Anda dulu yang paling dekat. Itu idealnya. Anak juga bisa, papa mama. Dan juga gereja adalah keluarga kedua, pemimpin rohani di dalamnya. Lewat khotbah juga kita bisa didetox secara ilahi. Bapak Ibu Saudara, kasih akses some people to speak into your life. Ada beberapa orang bisa bicara ke dalam kehidupanmu. Be teachable. Jadilah mudah diajar. Yang pertama tadi mudah mudah berterima kasih. Yang kedua, mudah minta maaf. Tapi jangan orang yang suka obral minta maaf. I'm sorry, nggak berubah. Itu lama-lama jadi latah. Minta maafnya harus sungguh-sungguh dari hati. Yang ketiga tadi, mudah diajar, mudah menerima masukan. Jadi, saya dorong Anda untuk
Orang kayak gini itu susah, karena itu orang gini tidak bisa dapatnya di diskotik, atau di pub, atau di dunia malam. Karena orang-orang ini tidak peduli hidup Anda rusak. Harus ada orang yang peduli dari sudut pandang Allah dan firman Allah. Kalau Anda punya orang seperti ini aset. Mungkin bukan aset perusahaan. Tetapi sukses yang datang dari Tuhan termasuk perusahaan Anda akan bergantung nasihat sekelilingmu. Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Allah, yang tidak duduk dengan pencemooh, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tapi yang kesukaannya merenungkan firman Allah dan merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon tanam di tepi aliran air yang tidak pernah layu daunnya dan selalu berbuah pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya bukan mungkin atau akan kemungkinan besar, tetapi pasti berhasil. Semua dimulai dengan merenungkan firman, dan kadang-kadang kita punya perenungan firman terbatas, dibutuhkan orang kedua, ketiga membantu dimensi kita. Bahkan USG pun sekarang ada 4D dimensi. Anda butuh dimensi lebih dari dirimu, karena manusia tidak bisa lihat dirinya sendiri. Coba Anda make up tanpa kaca, tanpa cermin, silahkan. Coba Anda potong rambut tanpa cermin, potong sendiri. Kita butuh cermin. Dan Tuhan sediakan cermin-cermin itu di hidup kita. Saudara seiman yang tidak duduk dengan para pencemooh. Kalau Anda punya orang seperti ini, sekalipun dia tidak berguna di bisnismu, dia tidak bisa pinjemin Anda dana ketika Anda membutuhkannya. Tahukah Anda akan bisa menemukan danamu sendiri lewat nasihat orang-orang ini. Be teachable. Mudah diajar. Aset yang berharga di hidup ini adalah penasihat yang baik. Saya hargai itu. Semakin kita tua atau semakin kita berhasil, semakin langka. Karena orang akan datang dengan Anda dan mereka akan curiga. Kehidupan bilioner dipenuhi dengan rasa curiga seperti ini. Mereka banyak kan tidak bisa punya teman lagi. Karena orang yang datang, dia sudah tidak tahu motivasinya apa. Berbahagialah orang yang ditanam di pelataran rumah Tuhan. Mereka yang diairi, mereka yang dapat nasihat firman. Orang-orang seperti ini, bahagia jalannya. Jalannya akan semakin terang hingga rembang tengah hari. Makin berjalan, makin lama, makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion, lembah Baga menjadi lembah pujian. Mazmur 84. Bapak Ibu Saudara, cari orang-orang seperti ini. Lebih cepat tepatnya bukan cari, sudah ada sih 5 roti 2 ekor. Kelola, cultivate, lestarikan. Itulah sebabnya suami istri mesti mesbah bersama-sama. Sama-sama punya kehidupan doa secara pribadi terpisah satu dengan yang lainnya. Supaya mereka nggak jodoh dalam kejahatan, tidak jadi partners in crime. Saya dan istri saya masing-masing punya kehidupan doa sendiri-sendiri. Dan ketika istri saya berdoa, waktunya beda dengan saya. Pokoknya kalau saya lagi doa, dia pas lagi enggak. Pas lagi dia doa, saya pas lagi baca koran atau sebaliknya. Kalau saya lihat dia doa, waktunya saya sudah dengar lagu-lagu, katakan lagu-lagu Natal nih, enggak harmless, bukan lagu-lagu. Tapi dia lagi doa sembahyang, ya saya harus hargai. Saya matikan, saya ganti lagu worship, saya keluar. Kalau bukan mesbah bersama. It's very important, kami melestarikan hubungan untuk saling jaga. Ya kan? Oleh karena itu berbahagialah mereka yang pernikahannya diserahkan pada Tuhan, diperbaharui setiap hari. Orang-orang itu akan minim sekali kemungkinan salah jalan. Kalau Anda mau punya bodyguard, jangan cari bodyguard yang jarak jauh, semakin dekat semakin baik. Yang betul-betul pasang body, pasang badan. Tidak ada yang lebih tepat untuk saling menjaga kecuali keluarga. Itulah sebabnya dalam keluarga, berbahagialah keluarga yang datang ke satu gereja bersama-sama. Bertumbuh sama-sama dari satu firman, tapi menerimanya dari kilometer yang berbeda. Dan saling jaga, ada masa unity bersatu, berdoa bersama, tapi masing-masing punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Keluarga seperti itu, seperti kota yang tidak bisa rubuh. Be teachable. Dari waktu ke waktu pergi ke mentormu. Beri dia hak, karena hak harus kita berikan. Kalau enggak gitu orang enggak mungkin secara tanpa sopan menerjang pintu depan, tidak mengetuk dulu sebelum masuk ke dalam. Beritahu sama mentormu, teach me. Ko, C, Mas, Mbak, siapa? Enggak tahu, Pak, Bu, tolong tegur aku kalau aku salah. Itu akan seperti air sejuk di hati mentormu. Dia merasa tidak bersalah kalau dia peduli dengan Anda. Tolong jaga aku, doakan, ingatkan aku.
Ada baiknya suami dan istri saling berkata begitu, kalau aku sombong tolong ingatkan saya, atau sebaliknya, kalau aku salah jalan saling ingatkan. Itu membangun respek Tuhan, respek terhadap Tuhan di dalam sebuah rumah atau dalam sebuah pelayanan. Penting kita punya partner di dalam Tuhan, mudah diajar. Yang keempat, mudah mendengarkan. Ini kembali ke poin saya yang pertama tadi. Kalau ketemu orang selalu, how are you? How are you? Ya, mudah mendengarkan. Selalu taruh interest orang lain dulu, itu akan menjaga hatimu. Kolesterol tetap ada, pride pasti ada di sana. Tapi sombong tidak bisa terlalu. Selama Anda taruh orang lain lebih dulu, Anda pasti dijaga rendah hati dan Tuhan akan tuntun langkahmu. Tunjukkan peduli, dengarkan orang lain. Gimana kamu? Dan sebagainya. Mendengar sama mendengarkan lain loh ya. Mendengar itu keluar telinga kiri, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Pernah nggak Anda tanya orang apa kabar, lalu Anda cerita, belum selesai dia salah, lalu dia cerita tentang dirinya. Kita semua perlu belajar. Apa kata Yakobus? Hendaklah kamu lamban dalam berbicara dan cepat dalam mendengar. Belajar mendengarkan. Itu mendengarkan dengan empati. Empati itu peduli. Kalau Anda dengarkan itu sungguh-sungguh pikirkan orang itu ngomong apa. Dan dalam hati dengan tulus, mungkin awal mula harus disengaja karena Anda dan saya biasanya orang yang egois sekali. Tapi hari itu setelah mendengar firman ini, kita mau praktekkan, dengarkan betul-betul empati dan berdoa dalam hati, Tuhan aku mau tolong orang ini. Atau gimana? Bapak ibu saudara, ketika Anda lakukan itu, Anda sebenarnya bukan memberkati orang itu, Anda memberkati diri sendiri. Karena Anda menjaga hatimu terhadap kesombongan. Dan itu berarti membuka tingkap sorga atas berkat yang tercurah atas hidup Anda. Amin Bapak Ibu Saudara. Mudah mendengarkan. Be attentive. Be listening to other people's story. Amin. Amin. Udah 4 ini aja. Saya yakin kasih Anda dengan sesama pasti semakin mesra. Apa itu? Mudah apa? Berterima kasih. 2, mudah minta maaf atau say I'm sorry. Ketiga, mudah diajar. Keempat, mudah mendengarkan. Mudah bukan? Mudah. Mari kita semua bangkit berdiri, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Praktekkan lo ya. Praktekkan. Puji Tuhan. Lagu apa? Redo. Andai kata ku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, katakan. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta,
ya Tuhanku, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Mari kita naikkan sebagai doa. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya. Sebelum kita akhiri ibadah, saya mau praktekkan firman yang saya bagikan sendiri. Saya mau ucapkan terima kasih atas nama Gereja Marsyon pada semua yang terlibat peluncuran hari ini, yang dibawa jaga Pusaka Raja Wali, sudah tunggu jemaat turun. Terima kasih, sampaikan ya. Thank you Vesi, 4 kali hadir, luar biasa. Meying, where are you? Nah, thank you Meying, ini salah satu yang menulis buku ini bersama dengan saya. Good job by the way, bagus sekali tulisannya, luar biasa ya. Dan kasih tepuk tangan untuk mereka-mereka dulu dong. Makasih Pak Rudi. Pak Rudi salah satu dari narasumber di sini. 4 kali loh ini ibadah, ya luar biasa. Sering-sering ya. Ini saya ajak, thank you PAW multimedia di sana, di belakang sana nggak kelihatan wajahnya, malah saya bentak-bentak, ayo next, belum disuruh bolak-balik. Thank you ya. Di sana sampaikan ke semua multimedia yang pelayanan full timer atau enggak. Ini yang kamera dari tadi berdiri di situ, nggak kemeng kakinya. Asyir semuanya, oh my goodness, so much to thank, because we are thankful to God. Ya, karena kita bersyukur sama Tuhan, banyak hal yang kita perlu syukuri. Dan terima kasih. Jangan lupa pulang ke rumah, nggak tahu diam-diam, biarin nanti suami bilang, kamu ini kesurupan apa? Bukan kesurupan Pak, aku ini dijamah Tuhan. Oh, thank you Pak. Nggak apa-apa, Papa nggak kasih aku berlian.
Tapi Bapa setia, kasih kami makan. Dan gitu, bersyukur terus, cari terus alasan untuk terima kasih. Jangan lihat lubang donatnya, lihat adonannya. Selalu hitung berkatnya. Ya, amin saudara. Puji Tuhan. Siap untuk pulang? Kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya. Puji Tuhan. Permintaan kami pada hari ini adalah jadikan kami semua makhluk-makhluk kasih. Kasih Yesus yang berjalan di masyarakat. Dari perkara sederhana, gak usah kasih muluk-muluk, gak usah memberikan berkorban nyawa. Mulai dengan terima kasih atau I'm sorry. Mulai dengan mau mendengarkan dan peduli. Terima kasih Tuhan, firman sederhana tapi tidak sederhana prakteknya. Kami berikan kekuatan untuk penghiburan kasih untuk kami bisa laksanakan firman yang sebenarnya mudah untuk dilakukan. Terima kasih Tuhan, hari ini mata rohani kami dicelikan. Terima kasih untuk jemaat yang sangat mudah diajar. Terima kasih untuk domba-domba yang digembalakan yang Kau percayakan. Terima kasih Tuhan, oleh karena itu aku mengucapkan berkat atas mereka dari Allah Bapa. Mari kita angkat tangan dan dari kasih karunia dari Tuhan Yesus dan pengurapan dari Roh Kudus, kasih-Nya bertata di dalam hati setiap jemaat, keluarga, pekerjaan pelayanan mereka. Dalam nama Yesus, amin. Selamat malam, Tuhan berkati.